teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Tara, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Oh, baik-baik aja. Sudah mulai masuk sekolah ya? Sudah. Senang enggak? Senang. Wah, sudah mulai masuk sekolah, sudah bisa ketemu Bapak Ibu guru, sudah ketemu teman-teman. Pasti seru katanya Tara. Nah, hari ini waktunya kita ibadah sekolah minggu. Masih sukacita kan? Nah, walaupun kita masih di rumah saja, tapi harus tetap ada sukacita. Yuk kita sapa teman-teman yang di rumah, yuk Tara. Ayo. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kayaknya teman-temannya di rumah kurang semangat, Tara. Gimana kalau Loso ajak kita yel-yel sebentar, ya? Gini yel-yelnya, kalau Loso tanya, halo anak-anak sekolah minggu Taman Firdaus, bagaimana kabarnya? Kalian jawabnya sama-sama Tara ya. Oke, luar biasa. Yuk kita sama-sama ajak yel-yel teman-teman kita. 1, 2, 3. Halo anak-anak sekolah minggu yang di rumah, bagaimana kabarnya? Oke, luar biasa. Oke, kalau gitu kita juga mau ajak mereka menyanyi biar tambah semangat. Kita nyanyi, halo halo, hello hello, ola ola. Hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cuy, 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 cuy. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cuy, 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 cuy. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Iya, kita semua harus penuh sukacita karena Tuhan beserta kita. Yuk, sebelum kita lebih lanjut, kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena sampai hari ini kami ada semua karena cinta kasih Tuhan pada kami. Kami hari ini ingin beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melancarkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tara,
katanya sudah masuk sekolah ya? Iya, Oh, ada teman-teman yang baru? ada. Oh, kamu sudah kenal? Sudah diajak kenalan? Sudah, Oh, mereka sudah kenal Tuhan Yesus belum? sudah. Sudah. Kalau Tara sudah kenal Tuhan Yesus? Pastinya dong. Oh, pastinya dong. Tapi kalau Tuhan Yesus mau itu kita nggak cuma kenal adik-adik, tapi Tuhan Yesus mau kita dekat sama Dia. Kita mau, Tuhan Yesus mau kita terus bersandar pada Dia. Segala sesuatu harus kita ungkapkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, nggak cuma kenal dan dekat beda ya. Kalau kenal, bisa kenal sama semua orang, tapi tidak dekat. Ya, kalau Tuhan mau kita kenal dan dekat. Yuk, kita mau ajak teman-teman kita yang di rumah nyanyi Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Ya la 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 la, terima kasih Tuhan. Ya la 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 la, hidupku dibenarkan. Ya la 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 la, terima kasih Tuhan. Ya la la la, ku keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Ya la 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 la, terima kasih Tuhan. Ya la 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 la, hidupku dibenarkan. Ya la 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 la, terima kasih Tuhan. Ya la 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 la, ku keselamatan darimu. Ya la 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 la, terima kasih Tuhan. Ya la la la, hidupku dibenarkan. Ya la la la, terima kasih Tuhan. Ya la la la, ku keselamatan darimu. Tara, akhir-akhir ini kita kan sering dengar ya banyak kejadian bencana alam, ada banjir, terus apa lagi? Gunung meletus, ya ada gempa bumi, ya walaupun semuanya itu terjadi, tetapi kasihnya Tuhan nggak akan berubah, ya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya kasihnya Tuhan tetap. Kenapa? Kok tahu loh dari firman Tuhan ya. Makanya kita harus rajin baca Alkitab. Ayo adik-adik yang di rumah, kita mau menyanyikan pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak.
gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tara, sudah dapat jurnal baca Alkitab tidak? Sudah dibaca? Sudah. Kamu tahu Tara, kalau firman Tuhan itu kalau kita baca, kita ingat setiap hari, terus kita lakukan, bisa mengubah hidup kita loh. Iya. Nah, mau tahu? Nanti dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Los Edi dengan baik ya. Oke, kalau gitu kita mau ajak teman-teman kita yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Ku Suka Firman Tuhan. Ku suka firman Tuhan, ku baca tiap hari, berita bagi kakiku, terangi jalan-jalanku. Dengan firman-Mu ku pasti menang. Ku suka firman Tuhan, ku baca tiap hari, berita bagi kakiku, terangi jalan-jalanku. Dengan firman-Mu ku pasti menang. Tuhan mengajarku, firman Tuhan ubahkanku, firman Tuhan menolongku. Ada firman Tuhan di setiap langkahku. Ku suka firman Tuhan, ku baca tiap hari, berita bagi kakiku, terangi jalan-jalanku. Dengan firman-Mu ku pasti menang. Tuhan mengajarku, firman Tuhan ubahkanku, firman Tuhan menolongku.
Shalom anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu Taman Firdaus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa semuanya anak-anak. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan jamah hati kami, jamah pikiran kami, dan izinkan kami duduk tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan, sungguh-sungguh bisa kami pahami, kami mengerti, dan biarlah Roh Kudus menolong kami semuanya yang melihat, menonton pada saat ini, untuk memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua, senang berjumpa kembali ya, dan hari ini adik-adik Lause Edi punya satu cerita. Suatu hari ada seorang anak, dia diberikan Alkitab oleh orang tuanya. Waktu diberi Alkitab, wah anak ini senang sekali. Dia suka sekali dengan Alkitabnya. Tiap hari dilihatin Alkitabnya, tiap hari dibersihin, ya, tiap hari disayang-sayang, diajak tidur bareng, diajak main bareng, diajak kemana-mana Alkitabnya. Sampai suatu hari anak ini pergi ke sekolah minggu, ya, dan dia berjumpa dengan Lausenya. Dia datang kepada Lausenya, dia tunjukin Alkitabnya kepada Lausenya. Lause, saya baru dibelikan Alkitab. Bagus sekali Alkitabnya ini. Wah, Lause lihat nih ya. Alkitab saya bagus. Saya suka, saya cinta dengan Alkitab saya. Saudara, adik-adik yang terkasih, setelah itu Lausenya lihat, mana coba lihat Alkitabnya. Oh iya ya, bagus ya. Wah, ini kok masih lengket-lengket, katanya Lause ya. Loh, kenapa? Apa enggak pernah dibuka? Ya enggak pernah loh, sayang Alkitabnya. Alkitabnya ini kan masih baru, jadi enggak bisa dibuka. Bukanya dikit aja gini. Loh, kata Lausenya, Alkitabnya dibaca enggak? Kata anak ini, ya belum dibaca Lause. Nah, adik-adik sekalian, saya tahu adik-adik semua punya Alkitab di rumah, betul? Semua punya Alkitab? Ayo coba diambil, diangkat begini ya Alkitabnya, lantas difoto. Nah, foto gini kan? Ya, setelah foto kirimkan sama Lause-Lausenya ya. Tunjukkan kalau kalian punya Alkitab. Nah, tapi Lausenya ini bilang begini, "Nah, kalau Alkitabnya bagus memang." Anak itu bilang apa? "Mahal loh Lause Alkitabnya. Papa saya beliin mahal itu, bagus, yang paling bagus." Iya, Lause tahu. Tapi Alkitab kalau tidak dibaca, tidak ada gunanya. Wah, anak ini kaget ya. Jadi Alkitab ini kalau tidak dibaca, nggak ada gunanya. Nggak ada. Loh, lantas katanya kalau kita punya firman Tuhan, kita diberkati Tuhan. Ya diberkati Tuhan itu kalau kita baca, kata Lause. Ya. Jadi anak-anakku yang di rumah pun, anak-anak semua punya Alkitab bukan? Punya Alkitab di rumah? Tunjukkan. Tapi jangan lupa, Alkitab ini bukan cuma disimpan di tempat yang bagus. Tiap hari dibersihkan ya. Tiap hari diajak bobo bareng ya. Tapi nggak pernah dibaca. Percuma. Nggak ada gunanya. Ya, jadi adik-adik, mari Lause Edi mau ajak kita buka Alkitab kita ya. Alkitab kita buka di dalam kitab surat 2 Timotius. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16
dan ayat yang ke-17. Ya. Semua buka Alkitabnya, ayo ya. Kita baca sama-sama ya. Lalu saya dibaca di sini, adik-adik semua baca di rumah. Oke? Nah, firman Tuhan ngomong apa ya? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi adik-adik yang terkasih, Alkitab ini bermanfaat kalau kita baca, kalau kita mengerti, dan apa? Kalau kita lakukan. Jadi ada 3 hal penting ya. Kalau kita apa? Kalau kita baca, kalau kita mengerti, dan yang terakhir kalau kita lakukan. Maka firman Tuhan ini akan menjadi firman yang dahsyat. Akan jadi firman yang apa dikatakan firman Tuhan mengajar kita, mendidik kita supaya apa? Punya perilaku yang baik, punya perilaku yang benar. Karena apa? Karena firman Tuhan ini berisi apa ini adik-adik? Berisi kebenaran, kebenaran Tuhan. Ya, jadi isinya firman Tuhan ini adalah kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya, jadi adik-adik sekalian, kalau baca firman Tuhan ini akan dapat rahasia-rahasia Tuhan tentang apa? Kebenaran. Ya, jadi kebenaran itu ada di dalam Alkitab ini. Jadi orang yang baca, orang yang mengerti, orang yang melakukan, dia akan menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Dia akan memikirkan tentang kebenaran. Dia akan melakukan hal-hal tentang kebenaran. Ya, jadi adik-adik sekalian, kalau adik-adik rajin baca Alkitab, maka adik-adik akan menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Ya, tadi dikatakan apa? Ini mengajar, Alkitab ini mengajar kita, ya, mengilhamkan kita, ya, supaya kita bisa belajar, menyatakan kesalahan kita, ya, memperbaiki kelakuan kita. Dulu kita ini nakal, kita ini kurang ajar sama orang tua, tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik kita di dalam apa? Kebenaran. Jadi adik-adik yang terkasih, jangan lupa baca Alkitab, mengerti, lakukan. Ya, baca Alkitab, mengerti, lakukan. Ya, supaya apa? Supaya Alkitab ini mengajar, supaya Alkitab ini menyatakan kesalahan kita, supaya Alkitab ini memperbaiki kelakuan kita, dan supaya Alkitab ini mendidik kita di dalam kebenaran. Ya, maka dikatakan ayat 17, tiap-tiap orang yang belajar tentang kebenaran adalah kepunyaan Allah. Dan kalau kita ini kepunyaan Allah, kita diperlengkapi untuk apa? Menjadi orang yang punya perbuatan baik. Ya, manusia tidak bisa berbuat baik. Kenapa? Manusia berdosa. Tetapi Tuhan yang mengajar kita untuk berbuat baik. Dunia tidak bisa mengajar kita tentang berbuat baik. Yang bisa ajar kita tentang berbuat baik hanya firman Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih, firman Tuhan ini ditulis oleh banyak orang, ya, ditulis oleh manusia, tetapi diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi para penulis di dalam Alkitab ini, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus, Rasul Petrus, ya, tulis dalam bagian firman Tuhan ini, itu diberi hikmat, ya, diberikan pengalaman oleh Tuhan, diberikan pengetahuan oleh Tuhan, barulah mereka menuliskan semua firman yang Tuhan mau supaya adik-adik dan saya membacanya. Ya, jadi adik-adik yang terkasih, jangan lupa kebenaran firman Tuhan itu harus dilakukan dengan 3 cara saja. Baca, pikirkan,
atau renungkan ya, dan lakukan atau kerjakan ya. Jadi kita belajar firman Tuhan supaya Tuhan membuat hidup kita punya kualitas yang baik. Kita disayang Tuhan dan disayang oleh orang-orang sekitar kita. Disayang orang tua karena apa? Kita punya perbuatan yang baik. Disayang teman kita karena kita jadi anak yang baik. Disayang guru kita karena kita jadi anak yang baik. Jadi anak-anakku yang terkasih, mari kita mau menjadi murid Kristus yang membuktikan kehidupan kita sebagai anak-anak yang punya perbuatan baik. Karena kita belajar dari Tuhan yang punya kebenaran. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita jangan sia-siakan waktu, buka Alkitabmu setiap hari, jangan disimpan di lemari, jangan taruh di bawah bantal, ya. Jangan katakan, nanti kalau ada kalau saya takut dalam nama Yesus, ya saya punya Alkitab. Semua yang bikin saya takut hilang, nggak akan hilang. Yang buat semuanya itu hilang adalah apa? Imanmu, ya. Percaya bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada kebenaran. Maka semua itu akan hilang. Ya, ketakutanmu itu akan hilang. Karena apa? Kau percaya Tuhan punya firman yang hebat, firman yang hidup, firman yang sungguh-sungguh bisa menolong kehidupan kita, merubah perilaku kita, merubah karakter kita, jadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Jadi anak-anakku yang terkasih, jangan lupa Alkitabnya tiap hari dibuka, dibaca, direnungkan, dan dilakukan dalam hidupmu. Ya, jadi jangan sampai Alkitab kita ini sia-sia, bagus ya, mahal, tapi kita buang, kita taruh aja, seminggu sekali kita ambil buat sekolah minggu, ya, tidak ada gunanya. Tapi mari kita ambil setiap hari kita baca firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekali lagi lalu saya akan bacakan firman Tuhan tadi, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Mari adik-adik semua ikut membacanya dengan lause supaya kita paham. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diulang ya, dengan demikian saya, Lause Edi, ya, adalah milik kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi semua anak-anak diperlengkapi dengan baca Alkitab setiap hari, kita diperlengkapi untuk berbuat baik. Anak-anakku yang terkasih, ayo mulai hari ini kita janji loh ya, janji, Lause, saya janji, saya berjanji di hadapan Tuhan, ya, bahwa hari ini saya mau mulai baca firman Tuhan. Bahwa mulai hari ini, saya mau buka Alkitab, saya mau baca, saya mau renungkan, dan saya mau lakukan firman Tuhan. Janji ya? Oke? Jadi anak-anak semua harus berjanji. Saya berjanji mau baca Alkitab setiap hari. Kapan? Setiap hari. Ya. Jadi anak-anak jangan sia-siakan kebenaran firman Tuhan yang ada di tangan kita semua. Kita baca, renungkan, dan lakukan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur di hadapan-Mu, kalau saat ini Tuhan, kami diberkati dan diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa kami punya sebuah kebenaran di tangan kami. Kami punya sebuah kekuatan di tangan kami. Tetapi semua ini menjadi percuma, tidak akan menjadi kekuatan, tidak akan menjadi berkat,
kalau kami tidak baca, kalau kami tidak renungkan, dan kalau kami tidak lakukan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, supaya kami setiap hari membuka firman-Mu, mencari kebenaran-Mu, merenungkannya, memikirkannya, dan melakukannya dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak tugas-tugas kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik yang terkasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman yang di rumah, Dosa mau memberitahukan untuk pembacaan Alkitab Asa, Aku Suka Alkitab, sudah dibuatkan jurnal. Kalian bisa mendapatkannya di TU Gereja pada jam kerja ya. Jangan lupa setiap hari firman Tuhannya dibaca, lalu di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tulis. Nah, dikumpulkan selama 1 minggu, hari minggunya dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Jelas ya? Nah, Tara, minggu ini juga ada teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa aja ya? Tanggal 17 Januari kemarin ada Lusen. Happy birthday Lusen. Terus tanggal 18 ada teman kita Joyce. Happy birthday Joyce. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak yang di rumah, kita sudah diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah-limpah. Ini waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Kalau adik-adik masih di rumah, bisa titip mama papanya untuk mengingatkan memberikan persembahan sekolah minggu. Bisa dimasukkan atau ditransfer pada nomor rekening gereja. Ya. Nah, kita akan persembahan sambil mempersembahkan pujian Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati. Yuk, langsung ajak semua yang di rumah, kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mau berdoa untuk persembahan kita hari ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk kami hari ini sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, tidak hanya kami dengar, tetapi kami ingat, kami lakukan dalam hidup kami, agar firman-Mu itu mengubah hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, walaupun mereka masih di rumah, tetapi mereka ingat untuk tetap memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan tutup dengan pujian doksologi dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi. Ketiganya yang esa pohon selamat.
Adik-adik yang terkasih, mari kita mau masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah di sekolah minggu ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami beribadah, Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus taat setiap hari membaca kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati hidup mereka dan menyertai mereka. Engkau memperhatikan segala kesusahan mereka dan Engkau membuat kehidupan mereka sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kau berkati Tuhan masa depan mereka dan Kau berkati atas perjalanan mereka. Sehingga Tuhan yang menyediakan sebuah masa depan yang terbaik dengan masa depan yang hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah minggu kami. Tuhan memberkati, menyertai sekolah minggu ini terus menerus. Sehingga sampai pada waktunya kami boleh bersekolah minggu secara onsite. Tuhan tolong, Tuhan jamah agar COVID bisa teratasi, agar persoalan-persoalan COVID bisa semakin membaik. Dan kami boleh bersekolah minggu kembali di gereja. Tuhan sendiri campur tangan dan Tuhan sendiri memberkati. Tuhan Kau juga tolong untuk berbagai-bagai program sekolah minggu, Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Kau menjamah mereka agar orang tua bisa menjadi pendamping anak-anaknya dengan baik dan mendampingi anak-anak untuk rajin ikut sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk sekolah minggu ini dan serahkan untuk semua programnya dan juga anak-anak yang berulang tahun. Dan saat ini Tuhan kami mohonkan berkat-Mu atas kami semua. Anak-anakku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati hidupmu, menjamah hidupmu, dan menjadikan engkau anak-anak Allah yang mencintai akan firman-Nya, merenungkannya setiap hari, dan melakukannya, mengerjakannya di sepanjang hidupmu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian, rajin belajar, rajin sekolah minggu, rajin baca firman Tuhan. Amin.